Jumpa kembali dengan saya Dio, peziarah iman kaki gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Saudara, mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, banyak hal yang mengherankan di dalam hidup kami. Kerap kali kami tidak mengerti sesuatu yang meskipun sering kami jumpai. Oleh karena itu, ajarlah kepada kami agar kami dimampukan untuk menangkap pesan-pesan terdalam, pesan-pesan yang penting dari surga, agar menjadi berarti bagi kami, menjadi pegangan hidup kami, menjadi tuntunan kami semua. Firman-Mu kiranya menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan 4 hal yang tak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Menarik saudara-saudara ayat ini. Pengamsal mengherankan 3 hal, bahkan 4 hal. Pembaca mestinya juga heran dengan ungkapan yang mengherankan pengamsal ini. Kalau pengamsal tahu ada 4 hal yang mengherankan, bahkan tidak dimengerti oleh pengamsal, kok dia mengawali dengan mengatakan ada 3 hal yang mengherankan? Mbok ya langsung saja, kenapa sih? Kalau memang dia tidak mengerti 4 hal, ya langsung saja katakan dengan terus terang, ada 4 hal yang tidak dimengerti. Ini salah tulis atau kesleo lidah sebenarnya? Bukan, ini bukan salah tulis apalagi kesleo lidah. Tetapi memang ini disengaja oleh pengamsal. Dan di sini menariknya saudara-saudara, ini adalah sebuah trik sastra yang jitu. Melalui trik ini pembaca, yaitu kita semua, diajak untuk memperhatikan maksud utama yang dia letakkan pada kalimat yang terakhir. Mari kita teliti dengan cermat dan baca dengan hati-hati, dengan hati yang terbuka juga. Ada 3 hal mengherankan aku, bahkan 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kok nggak to the point menyatakan 4 hal yang tidak dipahami, tetapi 3 hal dulu, baru 4 hal malahan. Nah, inilah trik yang saya maksud. Bahwa melalui cara pengungkapan seperti ini, pengamsal mau mengajak kita untuk memperhatikan maksud utama kalimat terakhir. Bahwa sebenarnya dia mau mengatakan tentang jalan seorang laki-laki dan gadis. Yang sungguh aneh, tidak dapat dipahami, dan sulit untuk dicerna akal. Raja Wali di udara itu biasa, karena ia punya sayap, bisa terbang. Itu hal-hal yang biasa, memang habitnya begitu. Ular di atas cadas, ya itu tidak mengherankan, karena ular memang berjalan di atas cadas. Dan apa anehnya kapal jalan berlayar di tengah laut? Baru aneh kalau ada kapal raksasa
jalan di atas daratan. Nah saudara, jadi 3 hal ini adalah hal-hal biasa. Tidak ada yang luar biasa, tidak ada perkara yang mengherankan. Nah baru pada hal yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah ini yang saya katakan ibaratnya gongnya, kalimat terakhir. Jadi kalau 3 perkara pertama itu hal-hal yang biasa, yang alami, dan bisa dimengerti dengan logika, yang tercerna dengan akal sehat, maka yang keempat ini baru luar biasa. Tidak tercerna akal, misteri yang sangat misterius, yakni jalan seorang pria dan gadis. Ada yang bisa menjelaskan kenapa seorang pria bisa jatuh cinta dengan seorang gadis? Sejauh saya tahu, belum pernah dan tidak ada yang bisa menjelaskan tentang misteri cinta ini. Para ahli pun bingung. Relasi pria wanita yang sangat sulit dilukiskan, yang sangat sulit diurai. Bagaimana mungkin si A dapat jatuh cinta dengan si B dan si C bisa jatuh cinta terhadap si D? Si A barangkali dulu sangat-sangat benci. Kalau ketemu dia selalu menghindar. Kalau diapelin mesti ngumpet pesan ke orang tuanya. Tidur kek, lagi ngerjain PR kek. Tetapi jebule pasang teratak janur kuning dan nyebar undangan. Oh, sungguh-sungguh tidak tercerna akal. Dari benci bergeser ke cinta. Jadi bencinya berubah benar-benar cinta. Di dalam bahasa pengenyongan, awalnya sengit berubah jadi senenge selangit. Tak terselami jalan seorang pria dan seorang gadis. Lain lagi dengan si C dan D. Mereka berdua bagikan pinang dibelah 2. Amat mirip dan sangat serasi. Dari SMP sudah saling jatuh cintrong. Kemana-mana bareng, serasa dunia milik berdua, yang lain ngekos. Nempel terus kayak perangko. Menjalani kebersamaan yang sangat panjang. Di mana ada si C, di situ si D pasti hadir. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? 10 tahun membina hubungan, tiba-tiba putus juga hubungan mereka. Bahkan malah saling membenci satu sama lain. Tidak ada lagi nomor kontak, tidak ada lagi foto-foto selfie-nya, nomor kontaknya diblokir, foto-fotonya dihapus. Oh, betapa sulit dipahami jalan seorang laki-laki dan gadis. Bahkan tidak sedikit pasangan yang sudah diberi momongan, hidupnya jauh dari kegaduhan rumah tangga, tidak ada gosip, anak-anaknya sehat dan menyenangkan, karirnya mantap dan hidup ekonominya lebih dari cukup. Sering jadi rujukan tentang keluarga ideal, sosialita yang inspiratif. Tetapi tiba-tiba dikejutkan dengan berita perceraian. Betapa kaget ketika Ahok dan Veronica bercerai. Banyak yang menangisi, menyesalkan. Tidak sedikit yang ngambek, kok bisa? Ini sulit dipahami. Dan memang saudara-saudara, hubungan laki-laki dan wanita sungguh-sungguh suatu bentuk relasi yang sulit dimengerti. Oleh karena di dalam relasi ternyata banyak paradoks. Pertentangan yang sulit didamaikan, tetapi sulit dipisahkan. Ini paradoks. Benci tapi rindu. Kangen tapi pura-pura tidak butuh. Pengen pisah tapi kalau dipisahkan, aduhai, pengen rujuk lagi. Kalau lagi berantem, kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Tetapi kalau dikembalikan sungguh-sungguh amboi, nyesel, nyesek,
kayak Gisel yang merasa menyesal cerai dengan Gading Martin. Doanya sih kalau bisa rujuk kembali. Paradoks yang sulit dipahami. Kadang pengen sendiri, tapi amboi betapa sepi dunia ini bila tanpa kau di sampingku. Adanya kau membuat segala sesuatu jadi berarti. Biasa, tetapi luar biasa. Dan ini yang tidak dimengerti oleh pengamsal. Meskipun hidup dalam satu paradok, anehnya laki-laki dan perempuan tetap mau milih hidup bersama. Meski si dia banyak hal yang nyebelin, tapi tidak sedikit yang bikin bunga. Meski kadang keki dengan sikap cueknya, tetapi kadang perhatiannya lebay. Nah, di atas paradoks seperti inilah laki-laki dan gadis berjalan bersama, membangun rumah tangga, menjalani bersama, bahkan merawat bersama-sama. Karena perjalanan bersama itu bukan jalan tol, bukan jalan bebas hambatan. Sebaliknya, mereka menemukan apa yang dikatakan pengamsal. Betapa tidak mengertinya jalan laki-laki dan gadis. Kok bisa ya? Tapi nyatanya bisa. Kok aneh ya hidup dengan dia, tetapi aneh juga aku tak bisa hidup tanpa dia. Ada sebuah lagu setelah renungan ini yang menggambarkan dengan apik paradok relasi laki-laki dengan gadis. Mustahil hidup dengan engkau, tapi tak mungkin hidup tanpa engkau. Engkau membuat aku tertawa, aku menangis. Engkau membuat aku hidup tapi juga mati. Engkau membuat aku menyanyi, engkau membuat aku sedih. Wow, begitu nukilan lagu itu. Misteri cinta yang selalu menarik. Maka mesti kita tidak mengerti tetaplah hidup di dalam cinta. Dengan cinta dan bersama cinta. Dan itulah yang menyelamatkan paradoknya cinta. Meskipun dia misteri, tapi kita ingin ngerti untuk dan hidup di dalamnya. Sampai di sini perjalanan ziarah kita. Kita ketemu lagi dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.